Beginilah kondisi Kali Bekasi yang berada di Jalan M. Hasibuan dan Jalan Raya Pintu Air Bekasi Selatan dan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang kembali tercemar limbah industri. Aliran Kali Bekasi yang sebelumnya sempat terlihat jernih, kini kembali terlihat mengeluarkan buih-buih putih serta beraroma tak sedap. Selain itu, warna air di kali yang terhubung dengan Kali Cikeas dan Cilengsi tersebut berubah menjadi hitam pekat. Akibatnya membuat salah satu aliran kali di Jalan Raya Pintu Air Bekasi Utara yang juga sebagai suplai air baku PAM terdampak. Ini udah sering kayak gini Bang di Kali Bekasi? Kali Bekasi sering Bang. Sering ya? Sering banget Bang. Kalau hitam begini, bau nggak Bang air? Bau Bang. Bau ya? Jadi ikan kayak ikan kabut-kabut juga pada mati Bang. Oh mati. Warga yang terdampak berharap pihak terkait segera menanggulangi permasalahan yang ada. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa tuntut pemerintah serius tangani kebakaran hutan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan diwarnai kericuhan. Mahasiswa memberikan batas waktu 2 pekan pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan karhutla. Saling dorong antara mahasiswa dengan polisi terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mahasiswa dicegat saat berupaya masuk ke halaman gedung DPRD agar aksi mereka ditanggapi anggota dewan. Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel berunjuk rasa mengkritisi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai belum maksimal dan mengancam kesehatan masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah serius menangani karhutla yang tiap tahun terjadi. Perlu kami sampaikan bahwasanya tindakan-tindakan yang dihadirkan atau jawaban-jawaban yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan bersifat normatif dan diusahakan. Kita mau langkah konkret dengan tenggat waktu yang sudah kami sebutkan tadi di poin tuntutan, tapi mereka semua tidak bisa berani menjawab. Kami ikut terlibat langsung juga untuk janganlah kita ini kan menyalah, menuduh, meniwas itu sangat gampang. Bagaimana di lapangan? Jadi kalau untuk divonis hanya 2 minggu, perasa itu terlalu naik. Mahasiswa menyatakan aksi lanjutan akan digelar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Kabut asap akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terasa semakin pekat akibat meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui 2 wilayah yang cukup rawan, yakni Kemeloh Baru dan kawasan Tumbang Nusa. Pemerintah Kota Palangkaraya memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya pemadaman titik api dengan berbagai cara yang berkolaborasi dengan lintas sektor. Dampak dari kabut asap juga dirasakan para pengendara yang harus menggunakan masker saat melintas di sejumlah ruas jalan, salah satunya kawasan Jalan Yosudarso hingga Bundaran Besar Palangkaraya. Selain itu, bau asap yang terbawa masih terasa dan mengganggu warga yang beraktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Lagi-lagi jadi langganan tiap tahun, Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Bawa keluar, jangan keluar. Buat. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap pekat, 2 relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas.
salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan. Salat istisqa atau salat minta hujan digelar oleh pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bersama warga. Salat digelar menjadi bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera diturunkan di tengah kebakaran hutan akibat kemarau panjang. Ratusan orang dengan khusyuk menjalani rangkaian salat istisqa di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redep Berau, Kamis siang. Salat istisqa sendiri merupakan salat sunnah yang dilaksanakan ketika masyarakat mengalami kekurangan air akibat kemarau. Cuaca panas disertai kabut di wilayah Berau sudah berlangsung hampir 1 bulan. Jemaah memohon kepada Sang Maha Kuasa agar diberikan rahmat berupa turunnya hujan. Hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan di Berau semakin masif. Titik lokasi kebakarannya menyebar di beberapa wilayah yang mencapai 118 hektar. 10 hari sudah asap pekat masih membumbung tinggi menyelimuti tempat pembuangan akhir Ciniru, Kuningan, Jawa Barat. Selain penambahan pasokan air, hasil pemetaan drone thermal menjadi acuan penanganan kebakaran. Memasuki hari ke-9 kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan air sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, asap pekat masih membumbung tinggi menyelimuti seluruh area kawasan dan sekitarnya. Mulai Kamis pagi, pola penanganan kebakaran tersebut lebih terfokus secara bertahap terhadap hasil pemetaan drone thermal yang diterbangkan dengan penyesuaian suhu maupun kondisi. Sedangkan untuk menambal kekurangan pasokan sumber air, bantuan provinsi berupa 2 tangki dengan kapasitas 5.000 liter per truk mulai diberdayakan. Meski belum terasa perbandingan secara signifikan, hadirnya drone thermal dan juga tambahan water supply diharapkan menjadi solusi daripada hambatan yang terjadi selama 8 hari terakhir penanganan berlangsung. Nah, alhamdulillah nih dari teman-teman dari provinsi ngedrop lagi nih alat tangki suplai air karena memang ini yang sangat dibutuhkan untuk membasahi area-area yang, karena kebakaran sampah ini kan spesifik, tidak hanya muncul di atas tapi ada juga yang di bawah, sehingga suplai air itu cukup banyak. Dan saya juga haturkan terima kasih ke Pak Gubernur dengan Pak Sekda Provinsi Jawa Barat yang sudah membantu kami, karena mereka mengirimkan lagi kendaraan nih seperti yang di belakang saya dari hari kemarin. Barangkali ini yang sangat efektif membantu untuk membasahi berarti area TPA yang memang terbakar kelihatan di atasnya dan mungkin juga di bawahnya masih ada api. Sehari sebelumnya, BPBD Kabupaten Kuningan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk menerjunkan 2 pilot drone thermal yang didatangkan dari BPBD Kota Cirebon. Bukan tanpa alasan, penggunaan alat tersebut dirasa dapat lebih memudahkan proses penanganan. Terlebih, drone thermal tersebut bisa memetakan area mana saja yang masih memiliki suhu panas tinggi. Yang diperbantukan di sana ternyata masih ada banyak titik panas, itu kisaran 80 derajat Celcius ke atas ya, dan yang masih terdapat di TPS Ciniru itu sendiri. Tambahan water supply serta penanganan terfokus dan mengacu pada hasil pemetaan drone thermal menjadi solusi daripada kendala yang dialami para petugas dalam 8 hari penanganan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.
Penyu siang pemirsa, PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan setara ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kemendikdasmen. Untuk mencari ijazah SMK Gibran, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bahkan menggelar sayembara berhadiah lebih dari 1 miliar rupiah. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penggugat menilai riwayat pendidikan non-formal Gibran di UTS Insert Australia tidak bisa disetarakan dengan jenjang SMK di Indonesia. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Selain akan memanggil pihak Kemendikdasmen, PT UN Jakarta juga berpeluang memanggil Wapres Gibran ke persidangan. Persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan suket setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, suket tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen kursus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Saat ini, teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Rakabuming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Sementara itu, keberadaan ijazah SMK Wapres Gibran masih menjadi tanda tanya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahkan belak-belakan membuka sayembara senilai lebih dari 1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMK Gibran. Sayembara sudah berjalan 10 harian lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263 juta 750.000 rupiah. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuma saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat sekarang sudah saya buka kesempatannya. Tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Denny Indrayana memastikan sayembara digelar bukan karena soal pribadi Wapres Gibran, tapi demi menjaga kehormatan etika dan konstitusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lain, Kementerian Haji dan Umroh usulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 naik 10-15% menjadi 107 juta rupiah. Namun biaya yang dibayar setiap jemaah justru turun dari tahun sebelumnya jadi 42 juta rupiah. Rencana diusulkan oleh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu. Meski BPIH naik, ongkos haji yang dibayar oleh jemaah justru turun dari sebelumnya 54 juta rupiah tahun 2026 menjadi 42 juta rupiah tahun 2027 atau 40% dari keseluruhan BPIH. Biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya penerbangan hingga akomodasi di Tanah Suci. Sedangkan 60% sisanya atau sekitar 64 juta rupiah akan ditanggung oleh nilai manfaat dana haji untuk pelayanan konsumsi hingga biaya hidup. Untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar 107.340.172,02 rupiah.
dengan komposisi BPIH sebesar 42.936.068,81 rupiah atau sebesar 40%, dan nilai manfaat sebesar 64.103,21 rupiah atau sebesar 60%. Komponen yang dibebankan langsung pada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya. Warga kategori desil 9 dan 10 atau dengan pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan kategori desil memicu polemik. Banyak orang kaya masih beli BBM subsidi. Pemerintah bakal mengatur ulang penjualan Pertalite. Rencananya warga sangat kaya dan super kaya yang berada di kategori desil 9 dan 10 bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan rencana itu masih dimatangkan. Namun Bahlil menekankan BBM subsidi seharusnya tidak dikonsumsi masyarakat mampu. Masa kita mau pakai subsidi? Yang sudah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya. Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil memicu polemik. Terlebih beredar narasi warga desil 9 dan 10 adalah mereka yang memiliki pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan per orang. Masyarakat menilai kategori tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf pun angkat bicara. Menurut Mensos, pengelompokan desil bukan atas variabel gaji dan pengeluaran saja, tapi variabelnya banyak mulai dari tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kondisi hunian, kepemilikan aset hingga pengeluaran bulanan. BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis, ya karena data ini dinamis. Sebelumnya, BPS menyebut desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Selama ini kelompok sangat kaya dan super kaya masih banyak beli BBM subsidi. Akibatnya negara harus menanggung subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Pembatasan Pertalite bakal menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Desil merupakan pembagian kelompok keluarga berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Lalu siapa sajakah yang termasuk ke dalam kelompok desil 9 dan 10? Desil 9 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga kelas menengah atas. Pendapatan mulai dari Rp7.500.000 hingga Rp15 juta per bulan. Sementara untuk desil 10 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga atas dengan pendapatan lebih dari Rp15 juta per bulan.